itu, kereta terakhir dari Jakarta berhenti di stasiun Tawang. Angin laut Semarang yang lembab menyambut rombongan mahasiswa jurusan sejarah yang tengah melakukan penelitian. Mereka terdiri dari 5 orang. Raka, pemimpin kelompok, serius, Maya, penasaran dan berani, Adi, penakut tapi cerewet, Sinta, pendiam, dan Fikri, skeptis, tidak percaya mistis. Mereka berencana meneliti kisah kelam Lawang Sewu, bangunan tua peninggalan Belanda yang terkenal dengan pintunya yang tak terhitung banyaknya. Sesampainya di penginapan sederhana dekat kota lama, mereka sudah disambut cerita-cerita menakutkan dari penjaga hotel. Kalau besok masuk Lawang Sewu, jangan coba-coba turun ke ruang bawah tanah, banyak yang tak kembali, ucap penjaga itu dengan nada berat. Raka hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Baginya, itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti wisatawan. Tapi Maya tampak justru semakin tertarik. Malam itu, di penginapan, Sinta bermimpi aneh. Ia melihat lorong panjang penuh pintu, tapi setiap pintu yang dibuka selalu menampilkan matanya sendiri yang sedang menatap tajam dari dalam kegelapan. Ketika ia terbangun, jantungnya berdegup kencang. Dan tepat pukul 3 dini hari, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamar mereka 3 kali. Tok, tok, tok. Namun saat Fikri membuka pintu, tak ada siapapun di luar. Pagi itu, rombongan berangkat menuju Lawang Sewu. Matahari Semarang menyinari bangunan megah bercat putih kusam itu, tapi hawa dingin aneh justru terasa begitu dekat. Pintu-pintu besar yang tinggi seakan menatap mereka dengan ribuan mata tak terlihat. Bangunannya kok kayak, ngeliatinnya, gumam Adi sambil mengusap tengkuknya yang merinding. Raka mengabaikan dan segera mengurus izin masuk. Seorang pemandu lokal, Pak Darmin, menunggu mereka di gerbang. Wajahnya keriput, tatapannya tajam, namun caranya bicara seakan penuh rahasia. Lawang Sewu itu bukan sekadar gedung tua. Ia punya nyawa. Setiap pintunya menyimpan sesuatu. Dan tidak semua boleh dibuka, ucapnya lirih sambil melirik Maya yang tampak terlalu bersemangat. Mereka pun mulai berkeliling. Aula utama dengan langit-langit tinggi dipenuhi bayangan yang bergerak pelan, meski tak ada siapapun di sana. Kaca patri berwarna-warni berkilauan, menggambarkan simbol-simbol Belanda, namun cahaya yang menembus justru menimbulkan ilusi wajah-wajah samar. Sinta yang sejak semalam masih gelisah berjalan paling belakang. Sesekali ia merasa ada bayangan hitam yang mengikuti mereka di antara pintu-pintu besar. Ketika rombongan berhenti di lorong panjang yang dipenuhi jendela-jendela berderet, Maya tak tahan. Ia menoleh ke Pak Darmin dan bertanya, "Pak, bolehkah kami melihat ruang bawah tanah?" Katanya dulu dipakai sebagai penjara dan tempat eksekusi. Pak Darmin menatapnya tajam, lalu menggeleng pelan. "Itu bukan tempat wisata, banyak yang masih tertahan di sana." Penuh rasa ingin tahu Maya tak bisa disembunyikan. Saat mereka melanjutkan langkah, tiba-tiba salah satu pintu kayu besar di lorong berderit sendiri, terbuka sedikit meski tak disentuh siapapun. Dari celah gelapnya, terdengar bisikan lirih, "Masuk." Adi langsung pucat pasi. Astaga. Itu, suara siapa barusan? Raka mencoba menenangkan. Mungkin angin. Tapi Sinta tahu betul, itu bukan suara angin. Suara itu seakan langsung masuk ke telinganya, merayap ke dalam pikirannya,
dan membuat bulu kuduknya tegak. Di dalam kegelapan pintu itu, ia melihat sepasang mata merah menyala. Raka segera menutup kembali pintu yang terbuka itu. Kayu tua berderit panjang, seakan melawan, seakan tidak ingin dikunci lagi. Namun ia memaksa, mencoba menjaga rombongan tetap tenang. Sudah, jangan dipikirkan. Kita fokus pada penelitian, katanya, meski wajahnya sendiri menegang. Mereka melanjutkan langkah ke lorong lain. Di sini, udara lebih lembab. Aroma tanah basah bercampur karat memenuhi hidung mereka. Jendela-jendela tinggi dengan kaca patri retak memantulkan cahaya yang membuat bayangan mereka tampak terdistorsi. Pak Darmin berjalan paling depan, tapi langkahnya melambat. Ia menoleh ke belakang. Kalau kalian dengar suara, abaikan saja. Jangan menoleh. Dan jangan menjawab. Belum sempat mereka bertanya, suara itu muncul. Bisikan samar dari balik dinding. Sinta, Fikri, Maya. Suara-suara itu memanggil nama mereka satu persatu, bergantian, seolah ada yang bersembunyi di balik setiap pintu. Adi langsung memegangi telinganya. Pak, kok bisa suara itu tahu nama kita? Maya justru melangkah lebih dekat ke salah satu pintu. Ia yakin ada sesuatu yang harus ditemukan di balik sana. Namun ketika tangannya hampir menyentuh gagang pintu, Sinta menarik lengannya kuat-kuat. Jangan. Aku lihat mata tadi malam. Sama seperti yang dimimpi. Semua menoleh padanya. Sinta terisak, matanya berkaca-kaca. Mimpi itu bukan mimpi. Ada sesuatu yang menatap kita di balik pintu-pintu ini. Hening sesaat. Lalu, dari ujung lorong, salah satu pintu terbuka perlahan. Kali ini tak ada suara, hanya bunyi engsel tua. Dari dalam gelap, muncul tangan pucat berlumuran air hitam, meraih ke arah mereka. Fikri, yang sejak awal skeptis, mendadak terdiam. Wajahnya pucat pasi, kakinya gemetar. Aku lihat juga, gumamnya dengan suara serak. Pak Darmin langsung bersuara tegas. Kita harus keluar dari lorong ini. Sekarang. Namun ketika mereka berbalik, lorong itu sudah berubah. Pintu-pintu yang tadinya rapi kini seakan tak berujung, terus berderet ke belakang. Jalan keluar menghilang, digantikan ratusan pintu identik yang menutup mereka dalam labirin tak bertepi. Dan dari semua arah, bisikan itu kembali. Kali ini lebih banyak, lebih ramai, seperti ribuan suara berdesakan. Tetaplah di sini. Jangan tinggalkan kami. Satu dari kalian harus dimasuki semakin panjang dan gelap. Suara bisikan terus bergema, kadang terdengar dari belakang, kadang seakan berasal dari dalam kepala mereka sendiri. Pak Darmin menggenggam senter tua yang digantung di lehernya. Cahayanya redup, nyaris tak mampu menembus kegelapan. Ia berhenti di depan sebuah pintu besi berkarat dengan gembok yang setengah terbuka. Tidak mungkin, pintu ini harusnya selalu terkunci, bisiknya panik. Maya melangkah maju. Ini jalan ke ruang bawah tanah, kan? Pak Darmin menoleh tajam. Kamu jangan macam-macam. Banyak roh yang terjebak di sana. Itu tempat penderitaan.
Tapi seakan dipanggil, pintu itu berderit sendiri, terbuka lebar. Bau anyir langsung menyeruak, bercampur aroma lembab dan besi berkarat. Udara dingin menyusup, membuat mereka semua merinding. Kalau kita masuk, mungkin kita bisa menemukan jawabannya, kata Maya, suaranya bergetar tapi penuh tekad. Raka ragu, tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Akhirnya, dengan langkah berat, mereka turun menapaki tangga batu yang berlumut. Suara tetesan air menambah suasana mencekam. Di bawah, mereka menemukan ruangan besar berplafon rendah, temaram. Dinding-dindingnya penuh noda hitam dan bercak merah kecoklatan yang tampak seperti bekas darah. Rantai tua menempel di dinding, sebagian masih bergoyang sendiri, padahal tak disentuh siapapun. Adi menelan ludah, suaranya hampir tak terdengar. Dulu, ini tempat orang-orang Belanda menyiksa tahanannya. Pak Darmin mengangguk pelan. Banyak yang mati di sini. Tubuhnya dibuang, jiwanya tak pernah tenang. Tiba-tiba, Sinta terdiam di tengah ruangan. Matanya kosong, wajahnya pucat. Bibirnya bergerak sendiri, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak dipahami. Maya mencoba menyentuhnya. Sinta, kamu kenapa? Namun saat tangannya hampir menyentuh bahu Sinta, perempuan itu menoleh dengan gerakan kaku. Matanya hitam legam, seolah seluruh bola matanya tertutup bayangan. Dengan suara parau bukan miliknya, Sinta berbisik, "Kalian sudah dipilih, satu harus tinggal di sini." Sekaligus, rantai-rantai di dinding bergerak liar, menghantam tembok, seakan ingin meraih tubuh mereka. Suara jeritan samar terdengar dari setiap sudut ruangan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pak Darmin langsung berteriak, "Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga." Namun saat mereka berlari menuju tangga, pintu besi di atas menutup dengan keras. Brak! Ruangan itu menjadi penjara, dan kegelapan perlahan menelan cahaya senter. Suasana ruang bawah tanah makin mencekam. Senter Pak Darmin berkelip-kelip, nyalanya seperti akan padam kapan saja. Raka berusaha menenangkan semua, tapi napasnya sendiri tersengal, dingin yang menusuk tulang membuatnya gemetar. Di sekeliling, suara rantai berdenting, bergesekan dengan dinding batu tua. Seolah ada sesuatu yang bergerak di kegelapan, menunggu untuk menerkam. Adi tak tahan, ia menjerit, "Keluarkan kami dari sini!" Teriakannya bergema, lalu dijawab suara-suara lain. Puluhan, ratusan suara jeritan menyatu, memenuhi ruangan. Teriakan orang disiksa, suara mengerang, tangis minta tolong, semuanya bercampur jadi satu, seakan tembok itu menyimpan penderitaan abadi. Maya berusaha menarik Sinta yang masih dikuasai sesuatu. Namun semakin ia menarik, semakin berat tubuh Sinta. Seperti ada banyak tangan tak terlihat yang menahannya tetap tinggal. Fikri, yang sejak awal tak percaya, kini hampir pingsan. Ini gak mungkin nyata. Kita pasti lagi berhalusinasi, iya kan? Pak Darmin menatapnya tajam. Kalian tak seharusnya turun. Jiwa-jiwa di sini lapar, mereka butuh teman. Tiba-tiba salah satu rantai meluncur cepat, melilit pergelangan tangan Adi. Ia menjerit keras, tubuhnya terseret ke dinding. Bekas rantai itu menempel ke kulitnya,
meninggalkan luka merah membara. "Lepasin aku. Tolong." Raka berlari menarik tubuh Adi, sementara Maya berusaha membuka lilitan rantai. Anehnya, rantai itu hidup, bergerak sendiri seperti ular besi. Setiap kali ditarik, lilitannya semakin erat. Dari kegelapan, bayangan-bayangan mulai muncul. Sosok-sosok pucat tanpa wajah, tubuhnya dipenuhi luka dan darah kering. Mereka berjalan terseret, rantai menempel pada kaki dan tangan mereka. Matanya kosong, hanya lubang hitam yang meneteskan cairan gelap. Salah satunya mendekat, suaranya serak menusuk telinga. "Kami disiksa, kami mati di sini. Sekarang giliran kalian." Sinta, yang masih kerasukan, mendadak tertawa dengan suara berat, bukan suaranya sendiri. Tangan kirinya menunjuk Raka. "Kau, pemimpin mereka, kau yang harus tinggal." Raka terpaku. Sementara rantai yang melilit Adi semakin kencang, perlahan menyeretnya masuk ke dinding batu, seolah hendak menelannya hidup-hidup. Pak Darmin menjerit, "Kalau kita tak keluar sekarang, satu dari kalian tak akan pernah kembali." Namun masalahnya, pintu besi di atas masih terkunci rapat, seakan tak ada jalan keluar lagi. Tangisan Adi menggema di ruang bawah tanah. Tubuhnya hampir separuh masuk ke dinding batu, rantai berkarat terus menariknya dengan kekuatan tak terlihat. Raka dan Maya berusaha sekuat tenaga menahannya, tapi semakin mereka menarik, semakin keras jeritan Adi terdengar. "Raka, tolong aku. Jangan biarin aku mati di sini." Maya menangis panik, sementara Fikri terdiam, wajahnya pucat, mulutnya bergetar tapi tak ada kata keluar. Pak Darmin menyalakan dupa kecil dari sakunya, asapnya menebar ke udara. "Rantai ini bukan sekadar besi, ini ikatan roh. Kita butuh tumbal untuk melepaskannya," teriaknya. Raka menoleh, matanya merah menahan amarah. "Apa maksudmu tumbal? Tidak ada yang akan kita korbankan." Namun sosok-sosok tanpa wajah yang berdiri di sekitar mereka semakin banyak. Mereka bergerak melingkar, merapat, seperti menutup jalan keluar. Suara mereka bergema bersamaan, membuat dinding bergetar. Satu jiwa harus tinggal. Darah baru untuk membuka pintu. Suaranya semakin dalam. "Kalau tidak, kalian semua akan terkubur bersama kami." Maya menjerit, "Tidak. Tidak ada yang akan kita tinggalkan." Tiba-tiba, salah satu sosok bayangan mendekat ke Raka. Dari kegelapan wajahnya, muncul mata yang terbakar api hitam. Tangannya terulur, menyentuh dada Raka. Seketika tubuh Raka kaku, nafasnya sesak. Bayangan itu berbisik ke telinganya. Pemimpin selalu yang pertama dipilih. Pak Darmin buru-buru mengangkat dupa dan mengucapkan doa Jawa kuno. Suaranya bergetar tapi keras. Asap mengepul, membuat sosok-sosok itu mundur sedikit, menjerit seolah terbakar. Namun rantai yang menelan Adi tak kunjung lepas. Dalam keputusasaan, Maya menggenggam sebuah pecahan kaca dari lantai. Ia menatap Raka dengan mata penuh air mata. "Kalau memang butuh tumbal, biarkan aku saja. Aku yang buka pintu itu." Raka terkejut, menahan tangannya. "Jangan gila. Kita bisa keluar sama-sama."
Namun sebelum mereka mengambil keputusan, tiba-tiba rantai melepaskan Adi, tubuhnya terjatuh ke lantai dengan keras, napasnya tersengal. Semua terdiam, bingung. Dari kegelapan, suara berat terdengar, bukan lagi bisikan banyak suara, melainkan satu suara saja, sangat dalam, membuat tanah bergetar. Aku akan memilih sendiri siapa yang tinggal. Lampu senter Pak Darmin mati total. Gelap gulita menelan semuanya. Gelap total mengurung mereka. Tak ada lagi cahaya senter, hanya dingin menusuk dan suara napas panik yang terdengar saling tumpang tindih. Raka, aku gak bisa lihat apa-apa. Suara Maya bergetar, hampir menangis. Tiba-tiba, dari ujung ruangan, cahaya merah samar muncul. Semakin lama semakin terang, membentuk siluet tinggi menjulang. Sosok itu perlahan menampakkan diri, tubuh hitam besar dengan rantai melilit di seluruh tubuhnya, wajahnya tertutup topeng besi retak dengan celah yang menampakkan mata menyala merah. Pak Darmin langsung jatuh berlutut, suaranya lirih penuh ketakutan. Itu penjaga gerbang. Roh terkuat di Lawang Sewu. Sosok itu melangkah maju, setiap langkahnya menimbulkan getaran. Rantai yang melilit tubuhnya beradu keras, menimbulkan suara seperti jeritan logam. Kalian masuk tanpa izin. Kalian harus membayar harga. Suara itu bergema dari segala arah, berat dan dalam, membuat dada mereka terasa ditekan. Adi menangis keras, mencoba bersembunyi di belakang Raka. Aku gak mau mati. Aku gak mau. Fikri, yang sejak tadi hanya terpaku, akhirnya bicara dengan suara bergetar. Kita bisa keluar dengan cara apa? Sosok itu berhenti, menunduk sedikit, matanya menatap lurus pada mereka. Satu jiwa harus jadi penukar. Satu tinggal, yang lain bebas. Raka menggenggam tangan Mayarat. Tidak. Kita tidak akan memberikan siapapun. Namun tiba-tiba, Sinta yang kerasukan melangkah maju dengan gerakan kaku. Tangannya menunjuk ke arah Raka. Dia, pemimpin. Dia harus tinggal. Itu hukum. Maya menjerit, mencoba menarik Sinta, tapi tubuh Sinta kuat luar biasa, seakan bukan miliknya. Lurus pada penjaga gerbang. Meski wajahnya pucat, matanya tegas. Kalau memang itu yang kau mau, ambil aku. Asal mereka pergi. Maya langsung menampar Raka, air matanya jatuh deras. Jangan bodoh. Kita datang bersama, kita pulang bersama. Pak Darmin berdiri, suaranya tegas untuk pertama kali. Tidak. Kalau salah satu dari kalian tinggal, pintu tak akan benar-benar terbuka. Penjaga itu hanya menipu kalian. Ia butuh darah segar agar tetap berkuasa. Sosok penjaga menggeram, rantainya berputar, menghantam dinding hingga batu berjatuhan. Jangan dengarkan manusia itu. Pilih atau mati semua. Udara semakin berat, ruangan bergetar, dan jeritan-jeritan jiwa terperangkap kembali terdengar dari segala arah. Ruangan bawah tanah bergetar hebat. Batu-batu kecil runtuh dari langit-langit, rantai-rantai beradu keras, suara jeritan dari ribuan jiwa menggema bersamaan. Maya berpegangan erat pada Raka. Kalau kita diam, kita semua mati. Harus ada jalan lain.
Pak Darmin menyalakan dupa terakhir yang ia bawa. Asap tipis menyebar dan cahaya merah dari penjaga gerbang bergetar sejenak. Ada satu cara, kita harus memanggil mata 1000 pintu. Dia satu-satunya yang bisa membuka jalan keluar. Fikri ternganga. Mata 1000 pintu? Apa itu? Pak Darmin menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Ia roh yang lebih tua daripada penjaga gerbang. Ia ada di balik setiap pintu Lawang Sewu. Tapi kalau kita salah memanggilnya, kita semua bisa lenyap. Sinta, masih kerasukan, tiba-tiba tertawa panjang. Suaranya menggema aneh, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mata itu selalu mengintai, dia menunggu kalian. Maya nekat mengambil dupa dari tangan Pak Darmin. Kalau memang itu satu-satunya cara, kita harus coba. Raka hendak melarang, tapi lantai tiba-tiba retak, membentuk lingkaran besar di tengah ruangan. Dari celah retakan, cahaya kehijauan muncul, berputar seperti pusaran mata. Satu persatu pintu di dinding bawah tanah berderi terbuka sendiri. Dari baliknya muncul ratusan bola mata, mengintip, berkedip-kedip, menatap lurus ke arah mereka. Adi menjerit histeris. Astaga, semua pintu itu beneran punya mata. Pak Darmin segera mengucapkan mantra kuno, suaranya terburu-buru. Maya mengikuti dengan suara gemetar, mencoba menirukan. Tiba-tiba, semua mata serentak menatap ke arah Raka. Udara menjadi dingin membeku, lalu suara bergema memenuhi ruangan. Kalian memanggilku. Satu pintu kubuka, satu jiwa kubawa. Pilih cepat, sebelum waktu habis. Raka maju selangkah, wajahnya tegang. Kalau memang begitu, ambil aku. Lepaskan mereka semua. Maya menangis, berusaha menariknya. Jangan, Raka. Kita bisa cari cara lain. Urusan dibuat, penjaga gerbang meraung marah. Rantai-rantainya menghantam lantai, mencoba menutup pusaran mata. Dia milik kau. Suara gedung seakan runtuh. Semua pintu di lorong bawah tanah terbuka bersamaan, memperlihatkan ratusan mata yang berkedip tak henti, seperti sedang memilih siapa yang akan menjadi korban. Dan bisikan itu terdengar, ribuan suara menyatu. Satu jiwa, satu pintu. Pusaran cahaya hijau semakin membesar. Seluruh ruang bawah tanah dipenuhi suara ribuan bisikan. Bola-bola mata yang mengintip dari pintu-pintu itu bergerak liar, berkedip cepat, seakan lapar akan jiwa. Penjaga gerbang meraung marah, tubuhnya bergetar, rantainya berputar menghantam dinding. Mereka milikku. Mata 1000 pintu menjawab dengan suara menggema dari segala arah. Kau hanya penjaga, aku yang menentukan pintu mana yang terbuka. Pertarungan kekuatan gaib itu membuat udara semakin berat. Maya hampir terjatuh, tubuhnya diguncang getaran tak kasat mata. Raka meraih tangannya, menahannya agar tetap berdiri. Pak Darmin berteriak sambil terus membaca mantra, "Jangan lepaskan genggaman. Kalau terpisah, kalian bisa ditelan pintu lain." Tiba-tiba, salah satu pintu terbuka lebar, menampilkan kegelapan pekat yang berputar seperti pusaran air. Dari dalamnya keluar tangan pucat, panjang, dengan kuku runcing, meraih ke arah mereka. Adi yang ketakutan mendadak histeris, melepas genggaman dan berlari. "Aku gak mau jadi korban."
Aku harus keluar. Namun saat ia berlari ke pintu tangga, tubuhnya seketika tertarik oleh rantai penjaga gerbang. Rantai itu menembus perutnya, menyeretnya ke udara. Adi menjerit, suaranya melengking menyayat, sebelum tubuhnya dicabik menjadi bayangan hitam dan lenyap begitu saja. Maya menutup wajahnya sambil menjerit, "Adi!" Sinta, masih kerasukan, tersenyum dingin. Satu jiwa sudah dipilih, tapi pintu belum puas. Fikri, yang sejak awal skeptis, kini bergetar hebat. Air matanya jatuh, ia berbisik, "Ini semua salahku, kalau saja aku percaya sejak awal." Raka menatap ke sekeliling. Bola mata di setiap pintu kini menatap lurus padanya, hanya padanya. Ia sadar, sejak awal memang dia yang dituju. "Kalau aku tinggal, kalian bisa keluarkan?" tanyanya pada Pak Darmin. Pak Darmin terdiam, wajahnya muram. "Itu belum tentu, roh di sini licik. Mereka bisa menipu." Tapi sebelum siapapun bisa menjawab, salah satu pintu bergetar hebat. Mata di dalamnya berubah merah menyala. Suara bergema memenuhi ruangan. "Kau sudah dipilih. Masuklah ke pintu kami, dan yang lain bebas." Maya memeluk Raka erat, air matanya deras. "Jangan, Raka. Tolong jangan tinggalkan aku." Namun tatapan Raka tegas, meski tubuhnya gemetar. Ia menoleh pada Maya, lalu berbisik pelan, "Kalau memang ini satu-satunya cara, aku rela." Ia melangkah mendekati pintu merah itu. Tangannya bergetar, tapi setiap langkah terasa pasti. Depan pintu yang menyala merah. Cahaya pekat dari dalamnya berputar, seperti pusaran tak berujung yang memanggil. Ribuan mata di sekeliling menatap hanya padanya, berkedip-kedip dengan lapar. Maya berusaha menahan lengannya, menangis terseduh. "Jangan pergi, Raka, kita pasti bisa cari jalan lain." Namun Raka hanya tersenyum tipis. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh keteguhan. "Kalau aku tidak masuk, kalian semua tidak akan bisa keluar. Biarlah aku yang tinggal." Pak Darmin menggenggam dupa yang tinggal abu, suaranya parau. "Ingat, roh di sini pandai menipu, jangan langsung percaya pada janji mereka." Sinta, masih kerasukan, mendekat. Suaranya bukan lagi miliknya, melainkan suara ribuan orang yang berbicara bersamaan. Dia sudah dipilih. Kalau dia menolak, semua akan jadi milik kami. Penjaga gerbang meraung, rantainya menghantam dinding. "Tidak, Aak. Dia milikku." Gedung bergetar hebat. Suara kaca pecah dari atas terdengar. Seakan seluruh lawang sewu runtuh. Raka menoleh terakhir kali pada Maya. "Jaga mereka. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia." Lalu, sebelum ada yang bisa menghentikannya, ia melangkah ke dalam pintu merah itu. Seketika, pintu menutup dengan suara menggelegar. Semua bola mata di pintu-pintu lain serentak menutup, meninggalkan kegelapan hening. Suasana ruang bawah tanah berubah. Pintu besi di tangga berderi terbuka sendiri, memperlihatkan cahaya samar dari atas. Maya berteriak histeris, mencoba membuka pintu merah tempat Raka masuk, memukul-mukulnya dengan tangan berdarah. "Raka, jangan tinggalkan aku."
Namun pintu itu telah lenyap, menyatu dengan dinding batu, seolah tak pernah ada. Pak Darmin menarik Maya dengan paksa. Kita harus keluar sekarang, sebelum gerbang lain terbuka lagi. Dengan tubuh lemah, Maya, Fikri, Sinta, dan Pak Darmin berlari menaiki tangga. Suara jeritan roh masih terdengar samar di belakang mereka, namun semakin jauh ketika mereka berhasil mencapai permukaan. Begitu pintu kayu besar Lawang Sewu tertutup di belakang mereka, semuanya terdiam. Nafas mereka terengah, tubuh penuh luka, wajah pucat ketakutan. Maya jatuh terduduk, air matanya tak berhenti. Dia benar-benar tinggal di sana. Fikri menatap gedung Lawang Sewu yang menjulang, kini tampak sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Raka, dia jadi bagian dari Lawang Sewu sekarang. Pak Darmin memandang gedung itu lama, lalu berbisik lirih, hampir tak terdengar. Setiap pintu butuh mata baru. Dan kini, satu pintu sudah punya jiwa penjaga baru. Dari balik kaca jendela di lantai 2, Maya melihat sosok samar berdiri, menatapnya. Sosok itu adalah Raka. Wajahnya datar, matanya gelap, dan di belakangnya, ratusan pintu terbuka perlahan. Lawang Sewu telah mendapat penjaga baru.